Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menerangkan simulat annealing. Konsep dasar dari simulat annealing adalah simulat annealing adalah suatu teknik pencarian acak bagi persoalan optimasi global. Jadi dia bisa mendapatkan solusi optimal yang global. Simulat annealing ini meniru proses annealing pada pemrosesan material logam padat yang beku menuju ke bentuk kristal dengan energi minimum dan ukuran kristal yang lebih besar. Jadi proses annealing, kemudian ide itu dipakai untuk bagaimana membuat algoritma, yaitu algoritma simulat annealing, simulasi dari annealing gitu ya. Proses annealing itu memerlukan pengontrolan yang hati-hati terhadap suhu dan laju pendinginan yang sering disebut sebagai jadwal annealing. Jadi hati-hati maksudnya penurunan suhunya ini pelan-pelan sekalian, sedikit gitu ya. Karena ini diperlukan untuk mendapatkan kristal yang sangat kuat dan energinya memang minimal gitu ya. Sedangkan penerapan pada masalah optimasi itu diawali oleh Kirkpatrick, Gellert, dan Fecci tahun 1983. Simulat annealing ini memiliki keunggulan mampu menghindar dari jebakan minimal lokal. Ide dasarnya adalah bahwa dia bisa menerima perubahan yang lebih buruk. Maksudnya, misalkan saja bahwa dia punya solusi, kemudian dilakukan modifikasi menjadi solusi yang baru, kemudian dibandingkan ternyata hasilnya lebih jelek. Tetapi ketika dia menghitung probabilitas penerimaan solusi, ternyata dia diterima. Sebenarnya harapannya gini, diharapkan dengan ada solusi yang diharapkan dengan menerima itu, mungkin di dekatnya itu nanti dia dapat tahu di iterasi berikutnya dia punya solusi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi maksudnya untuk awal-awal iterasi, jadi solusi yang jelek diterima, kemudian di akhir dia tetap solusi yang baik, sehingga inilah dia bisa terhindar dari terjebak dari optimal lokal gitu ya, karena yang jelek diterima dulu untuk mendapat yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak selalu yang terbaik terus diterima, tapi itu terjadi di awal-awal iterasi ya. Kalau di akhir ya tidak mungkin, karena tergantung nanti probabilitas penerimaan solusinya. Semakin iterasi semakin besar, dia semakin kecil probabilitas penerimaan solusi yang buruk itu. Nah, di situ Anda lihat probabilitas penerimaan yaitu P sama dengan E pangkat min delta F per T itu ya. T-nya adalah suhu, delta F adalah perubahan tingkat energi. Perubahan tingkat energi ini adalah selisih antara solusi yang didapatkan, yaitu yang lama dan yang baru gitu ya. Jadi selisihnya berapa. Kalau dia lebih jelek, maka akan dibuat probabilitas atau ditentukan probabilitas penerimaannya. Kalau solusi yang lebih baik ya sudah langsung diterima gitu. Itu jika P-nya sudah dihitung, kemudian di random bilangan real di antara 0 sampai 1, kemudian ternyata R-nya tadi yang kita random tadi itu kurang dari probabilitasnya penerimaan, maka kita terima solusi yang buruk tadi. Jadi kita terima kalau dia kurang dari P. Ini akan terjadi jika di iterasi awal, Anda lihat di rumusnya itu,
suhunya awal dia di suhu awal dia akan kita gunakan suhunya kan suhu tinggi ya, dia akan turun, suhunya akan turun sehingga di iterasi yang sudah sekian, sudah banyak, maka P-nya akan mengecil. Berikutnya adalah pemilihan parameter. Dan ini adalah penurunan suhu. Ini kita ada yang linear, yaitu T sama dengan T0 min beta T. T0 adalah suhu awal. Kemudian beta adalah T0, biasanya ini ya, T0 per maksimal iterasi. Dan T-nya iterasinya. Jadi dia kalau T0-nya suhu awalnya 1000 dan TF-nya untuk iterasi maksimal 1000, maka betanya adalah 1. Nanti T0 akan dikurangi 1, 2, 3 gitu, karena T0 min T nanti dikurangi dengan iterasinya. Jadi nanti aja kalau 1000 ya di sebanyak 1000. Oke. Kemudian kalau geometris berarti suhu baru sama dengan alfa kalikan T sekarang. Atau bisa juga pakai suhu iterasi T sama dengan T0 kalikan dengan alfa pangkat T. Alfanya antara 0 dan 1, kemudian biasanya dipakai alfanya antara 0,1 sampai 0,9. Keuntungannya yang geometris itu kita tidak menentukan iterasi maksimalnya ya. Kalau di atas kan ada T kecilnya, itu berarti ada iterasinya dan tergantung dari iterasi maksimal berapa. Kalau yang ini enggak, dia otomatis. So, hati-hati dengan geometris karena khawatir nanti tidak konvergen kan, artinya ketika T0-nya itu besar dan T akhirnya itu 0, bisa jadi tidak pernah mencapai nilai 0 karena dia 0,0 terus gitu ya. Jadi sampai digit berapa nanti dia bisa dianggap 0, itu harus hati-hati di sana. Atau dipakai rumus seperti ini, T baru sama dengan T sekarang min beta T0, dan beta antara 0 dan 1. Kalau yang ini kita bisa merancang berapa iterasi yang kita perlukan gitu ya. Kan sebenarnya ini kan berkaitan dengan iterasi saja sebenarnya, antara T awal, T akhir, dan beta atau penurunan suhu itu. Berapa iterasi yang akan kita lakukan, ini terutama ketika kita lakukan hibrid ya. Ini adalah algoritma dari Schmetterling. Begin, kita mulai, kemudian efeknya fungsi tujuannya, X-nya adalah solusinya. X1, X2 sampai dengan XD. XD adalah dimensinya atau banyak dimensi di kodenya. T-nya adalah transposnya itu ya. Kemudian kita inisialisasi suhu awalnya, kita berikan nilai awalnya, suhu T0-nya. Kemudian solusi awal, kita bangkitkan solusi awal secara random sesuai dengan kodenya. Kemudian kita set suhu akhirnya. Suhu akhirnya berapa, karena dia sebagai pemberhenti nanti. Kemudian nilai alfanya kita ambil di antara 0 sampai 1. Kemudian kita mulai looping, yaitu bila mana T sekarang itu lebih besar daripada T akhir, maka dilakukan loopingnya. Kemudian ada looping dalam. Looping dalam sebenarnya itu hanya untuk menambah iterasi saja ya. Jadi kita tambahkan iterasi saja dengan menggunakan looping dalam. Bisa saja looping dalamnya itu contohnya adalah bisa berapa kali dia sukses, berapa kali dia gagal, atau gabungan antara gagal dan sukses, bisa saja. Terserah, karena itu adalah untuk kira-kira kita bisa
mengkontrol ya berapa iterasi yang kita lakukan gitu ya. Kemudian di situ modifikasi kita lakukan secara random sehingga kita dapat solusi baru, yaitu solusi yang lama yaitu xn, terus dimodifikasi menjadi xn plus 1. Ya, nanti kita hitung selisihnya yaitu delta f, yaitu fungsi tujuan untuk x yang baru dikurangi dengan fungsi tujuan untuk x yang lama. Kalau ternyata solusi yang lebih bagus, maka diterima. Jika tidak lebih bagus, maka kita akan menentukan probabilitas penerimaan dan kita bangkitkan bilangan real R secara random, nilainya di antara 0 sampai 1, dan nanti kita bandingkan dengan P-nya. Kalau R ternyata lebih kecil daripada P atau probabilitas penerimaannya, maka tentu kita terima solusi yang kurang bagus tersebut. Selesai itu untuk penerimaan atau kita tolak solusi yang jelek. Kemudian setelah kita lakukan itu, artinya kita terima atau tolak solusi yang jelek atau kita terima solusi yang bagus, maka kita update base x-nya, x asteriknya dan f asteriknya kita update. Kita punya solusinya dan while-nya bisa berhenti. Kalau sudah kita, artinya looping dalam sudah terpenuhi, maka bisa berhenti. Kemudian kita turunkan suhunya. Kita cek suhunya ya, suhu baru sama alfa bagi suhu yang lama. Ini kalau kita pakai penurunan suhunya seperti ini, jadi suhu baru sama dengan alfa kalikan suhu lama. Ini bisa kita pakai ini atau kita pakai yang lain, memungkinkan saja. Silahkan. Kemudian kita cek lagi apakah suhu yang baru atau suhu saat ini itu lebih dari suhu akhir gitu ya. Kalau iya ya diteruskan, kalau enggak ya sudah berhenti. Oke, ini adalah smart link, dan ini penjelasannya untuk lebih memudahkan pemahaman. Di langkah 1 adalah inisialisasi, itu memberi nilai awal untuk memulai proses iterasinya, yaitu pertama menentukan suhu awalnya T0 dan membangkitkan X0, itu solusi awal secara acak sesuai dengan pengkodeannya yang dipakai apa, dan real atau permutasi atau yang lainnya terserah. Dan yang kedua, set nilai parameter, nanti memberi nilai pada parameter yang digunakan, itu suhu akhirnya berapa, kemudian alfanya itu faktor penurunnya, alfa antara 0 sampai 1, kemudian kriteria looping dalamnya itu apa, itu nilainya tetap gitu ya, dalam hal nilainya tetap, berbeda dengan inisialisasi nilainya solusi tadi nilainya akan berubah-ubah. Oke. Kemudian kita akan menghitung fungsi tujuan. Setelah kita dapat solusi awal, kita hitung nilai fungsi tujuannya. Ingat bahwa solusinya tunggal ya, cuma satu. Solusinya cuma satu saja di simulate learning, cuma satu solusi bekerjanya. Setelah kita hitung fungsi tujuan, kemudian kita lakukan modifikasi, yaitu menentukan solusi barunya. Kemudian kita melakukan evaluasi, yaitu kita hitung fungsi tujuan dari solusi baru tersebut, kita hitung. Kemudian setelah kita hitung, kita dapatkan solusinya, dan kita akan menghitung selisih, yaitu selisih
antara dua fungsi tujuan itu ya. Nah, setelah kita punya selisihnya, kita cek kualitas dari solusi tersebut. Apakah dia lebih baik apa enggak? Kalau lebih baik, ya kita terima. Oh, dia ternyata tidak lebih baik, maka kita menghitung probabilitas penerimaan. Nah, setelah kita hitung probabilitas penerimanya, kita cek apa solusi yang jelek tadi bisa diterima gitu ya, atau ditolak. Tergantung dari bilangan R yang bilangan real yang kita pakai secara random pada interval 0,1 ya. Kalau dia lebih kecil daripada P atau probabilitas penerimanya, maka solusinya akan solusi lama yang solusi baru yang lebih jelek akan menggantikan solusi lama yang lebih baik. Dan cek looping dalamnya. Kalau looping dalamnya terpenuhi, ya berarti kita lakukan penurunan suhu. Kalau belum, berarti kita lakukan lagi modifikasi, itu langkah 4. Ya. Yaitu kita akan modifikasi ketika looping dalamnya belum terpenuhi. Kalau sudah, ya kita lakukan penurunan suhu. Setelah suhu kita turunkan, kita cek apakah suhu baru itu lebih tinggi dari suhu akhir. Kalau dia lebih tinggi, ya kita iterasi lagi mau menuju ke langkah 4 lagi, yaitu modifikasi. Kalau ternyata dia lebih kecil, ya sudah berhenti prosesnya itu ya. Oke, itu gambaran ringkasnya dari simulated annealing. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan simulated annealing ini dalam masalah TSP, Traveling Salesman Problem, atau masalah perjalanan seorang salesman. Langkah pertama itu inisialisasi, T0-nya 1000. Kemudian ini adalah solusinya, kita pakai kode permutasi. Ini adalah solusi awalnya, ada 10 kota dilambangkan dengan 0 sampai 9. Kita pakai lambang ini, bisa juga pakai kode yang lain ya, terserah, tapi kita pakai kode yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah set nilai parameternya, yaitu THL-nya 15. Kemudian alfanya adalah 0,01, suksesnya 2. Ini untuk looping dalamnya. Dan langkah ketiga, evaluasi, ya kita hitung nilai fungsi tujuannya. Ini adalah TSP, sehingga kita hitung jaraknya dari rute kota 7 ke kota 1, kota 1 ke kota 0, kota 0 ke kota 9, terus sampai dengan kota 4 ke kota 7 kembali. Sehingga kita hitung, kita dapatkan jaraknya adalah 1264 km. Oke, nah ini adalah solusi dari solusi awalnya. Kemudian kita lakukan modifikasi, yaitu dengan pencarian lokal dengan mutasi inversi, yaitu memilih secara random dua posisi, yaitu misalnya saja diperoleh posisi 4 dan posisi 8. Itu ya, 4 dan 8 sudah kita peroleh, maka kita punya sub array itu ya. Dari sumber itu kita balik urutannya, 93 256 menjadi 65239, sehingga kita punya solusi baru hasil dari modifikasi. Dan solusi itu kita hitung fungsi tujuannya dengan cara yang sama dengan yang di atas tadi ya. Kita boleh 1259 km.
1259 km. Kemudian kita cari selisihnya. Nah, ternyata selisihnya adalah min 5, artinya solusi lebih baik, maka solusi diterima. Maka sukses sama dengan 1. Karena sukses sama dengan 1, maka langkah berikutnya cek looping dalam. Kan sukses tadi kan 2, ternyata kita baru dapat 1, maka kita ke modifikasi lagi. Modifikasi lagi, solusi yang baru tadi kita modifikasi, kita dapatkan titiknya itu, kemudian kita dapat seperti 2398, maka kita ubah menjadi 8932. Ini adalah solusi barunya, hasil modifikasi. Dan kita hitung isi tujuannya, kita dapatkan 1334. Nah, selisihnya adalah 75 km, berarti dia lebih jelek. Nah, karena lebih jelek, maka kita hitung probabilitas penerimaan solusi yang lebih jelek. Nah, kita dapatkan yaitu E pangkat min 75 dibagi 1000. Dapatkan adalah 0,92773. Anda lihat, karena dia di iterasi awal, masih awal, suhunya masih tinggi, maka probabilitasnya masih tinggi untuk penerimaan solusi yang lebih jelek tadi. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah ketika kita random R sama 0,8, maka kita menerima solusi yang lebih jelek tadi. Karena kita menerima solusi yang jelek tadi adalah sukses. Jadi sukses lagi, sehingga kita punya sukses sama dengan 2. Ini ya, jadi sukses itu berarti solusi diterima, bukan solusi bagus, bukan, tapi solusi yang diterima. Baik karena dia lebih bagus, bisa juga karena lebih jelek, tapi dengan probabilitas penerimaannya, dia bisa diterima ketika R-nya lebih kecil daripada P-nya. Oke. Karena looping dalamnya sudah terpenuhi, yaitu sukses sama dengan 2, maka dilakukan penurunan suhu. T baru sama dengan alfa kali T lama, yaitu 0,01 kalikan 1000 sama dengan 10. Kita cek suhu akhirnya. Suhu akhirnya adalah 15, sehingga suhu baru dibandingkan dengan suhu akhir, dia lebih kecil dari suhu akhir, sehingga prosesnya berhenti. Nah, berarti solusinya sudah kita dapatkan. Solusi yang terbaik adalah 7106583324. Rutenya adalah itu Blora, Pasuruan, Surabaya, Ngawi, Magetan, Tuban, Lamongan, Tulungagung, Malang, Ponorogo, dan Blora. Atau ini kan bisa berputar, berarti bisa juga dari Surabaya, Ngawi, Magetan, Tuban, Lamongan, Tulungagung, Malang, Ponorogo, Blora, Pasuruan, Surabaya. Nah, gitu ya. Caranya adalah 1334. Jadi Anda lihat di situ, ketika Jonathan Link kita lakukan hanya iterasi hanya sedikit, maka bisa saja terjadi solusi adalah yang jelek diterima. Karena itu Jonathan Link stylenya adalah bahwa seperti Link, yaitu dia itu suhunya turun pelan gitu. Itu maknanya adalah di algoritma dia bermakna iterasinya adalah sangat banyak, gitu ya. Jadi dengan iterasi yang banyak diharapkan solusi yang jelek tidak diterima. Oke?